Eps ke-84, Kuyang. Kedua tangan Leta bertumpu pada kedua paha Cakra. Dia mendesah tak henti dengan gerakan naik turun. Sedangkan tangan Cakra memegang pinggang Leta, membantu istrinya untuk bergerak. Cakra, aku nggak tahan, Leta makin meracau, tangannya makin mencengkram kedua kaki Cakra. Lalu dia melemas, menjatuhkan pantatnya di pangkuan Cakra yang duduk di kloset. Cakra melingkarkan kedua tangan ke perut Leta, mengecupi kulit bahu Leta. Tangannya mulai bergerak, menarik lengan Leta dan membuat Leta jadi sedikit beringsut menghadapnya. Dia meraup bibir lelah Leta yang mangap-mangap, melumatnya lalu beralih pada salah satu dada Leta. Seperti biasa, dia menyesap kuat dada itu, tak lupa meninggalkan bekas bibir pada benda kenyal yang begitu ia sukai. Pindah, Nei! Sekarang lo hadap sini, suruh Cakra. Leta beranjak berdiri, membuat kuda Nil yang masih berendam di dalam gorong-gorong itu jadi keluar. Lalu berpindah, mengangkang menghadap ke Cakra. Cakra, aku udah capek. Akunya karena dia udah beberapa kali orgasme. Tahan dulu, aku masih kangen. Balas Cakra yang fokus masukin kuda Nilnya, tapi agak kesusahan. Leta mendesah lagi ketika barang itu berhasil memasukinya. Kedua tangan mengalung di leher Cakra dengan bibir yang langsung meraup bibir Cakra. Leta yang mengecup bibir itu, melumat bibir Cakra untuk meredam rasa sakit tapi nikmat. 1 jam lebih kedua manusia itu baru keluar dari kamar mandi. Leta kelihatan capek banget, sedangkan Cakra suah merebahkan tubuh di kasur sana. Leta sendiri harus mengeringkan rambutnya dulu. Setelah rambut kering, Leta menyusul suaminya, ikut berbaring di samping Cakra. Leta melingkarkan tangan ke dada Cakra yang terbalut kaos singlet warna hitam. Dia memejamkan mata, kecapekan. Leta tersenyum saat merasakan bibir Cakra mendarat di keningnya. Kamu tadi dari mana? Tanya Leta. Balapan, di Buana sama teman-teman. Iya, aku jadi inget kan? Bentar aku ambilin buat kamu. Cakra bangun, melangkah keluar rumah. Leta diam saja, menunggu suaminya kembali. Mungkin 5 menit, Cakra sudah masuk ke kamar lagi dengan membawa tas sekolahnya. Dia mengulurkan amplop coklat ke arah Leta. Buat kamu, ngomongnya. Kening Leta berlipat, menerima barang itu. Ini apa? Hasil menang balapan tadi. Lalu kembali merebahkan tubuh ke kasur. Leta membuka amplopnya, kedua mata melebar melihat ada banyak uang berwarna merah di dalam amplop. Cakra, ini banyak banget. Itu dikit, Nay. Cuma 7 juta, aku pernah dapat 50 juta, tapi udah lama sih. Leta duduk, mengeluarkan uang itu. Jadi kalau balapan dapat uangnya? Cakra mengangguk. Ya tergantung sih. Balapan persahabatan ya dapat banyak teman. Kalau ini kan emang ada uangnya. Leta tersenyum lebar, dia berhambur, menjatuhkan kepala ke dada Cakra. Makasih, Kuyang. Kedua mata Cakra mendekik. Hah? Kamu panggil aku apa? Leta jadi terkekeh, dia melirik wajah bingung Cakra. Kuyang, artinya kuda Nilku sayang? Hihihi. Nei, Aish. Gak ada yang lebih bagus apa? Ya kali kan, aku dikatain Kuyang. Kalau ada orang yang denger, pasti mereka mikirnya aku ini mirip hantu Kuyang yang ganas itu. Protesnya. Loh, kamu kan emang ganas. Pakai nggak ngerasa? Leta menarik diri, lalu mengecup bibir Cakra. Lucu banget sih, Kuyang kalau lagi ngambek. Ih, Nei. Ganti. Aku nggak mau dipanggil Kuyang. Geli banget. Leta bangun dengan tawa yang tak bisa ia redam. Menyimpan uang suami, lalu melangkah keluar dari kamar. Ia sih emang masih ngambek, tapi ternyata benar kata orang-orang, kalau udah status suami istri,
obat ngambek paling ajaib itu memang main nyabrang-nyabrang gini. Sama dikasih uang pastinya, bahahah. Cakra, makan gak? Menit berlalu, Leta menawarkan makanan. Dia kelaparan soalnya, tenaganya udah habis di kamar mandi tadi. Kamu bikin apa? Tanya Cakra, mulai bangun. Aku mau bikin mie kuah aja sih. Aku bikinin sekalian kalau kamu mau. Cakra mengangguk. Pakai telur ya, Nei? Siap, Kuyang. Cekaka, Nei. Aish, geli banget asli. Ngomel lagi, lalu beranjak turun dari ranjang dengan muka yang kesel karena panggilan Leta. Cakra membuka pintu kaca di teras samping, dia mendudukkan diri di sana dengan rokok yang sudah menyelip di bibir. Begitu rokok terbakar, kepulan asap mulai keluar dari hidung dan bibir manisnya. Jarinya mengusap-usap ponsel, membaca cat yang belum sempat ia baca. Lo sekarang gitu ke gue, Cakra. Udah punya bini, sekarang nggak butuh teman lagi? Lo lupa, lo jatuh bangun sama siapa? Cakra meletakkan rokoknya di samping asbak, mulai menekan keypad HP untuk membalas chat dari Michelle. Kita tetap temenan, sial. Tapi udah nggak bisa kalau kayak dulu. Gue juga tetap peduli sama Elo, tapi gue juga harus hargai Leta. Semenjak nikahi dia jadi tanggung jawab gue sepenuhnya. Lo cewek, dia cemburu kalau gue terlalu deket sama Elo. Soal apartemen, udah itu pakai aja. Sekalipun lo keluar dan nyari tempat lain, Leta udah nggak mau lagi kalau pakai apartemen itu. Bang Velak kan? Cakra menatap ketikan catnya. Rasanya udah aneh panggil Velak pakai sebutan bang, tapi mau panggil dengan sebutan papa dia juga belum terlalu terbiasa. Memilih menghapus beberapa kata itu. Velak bikin pabrik kertas di belakang gedung gelap. Besok gue daftarin lo di sana. Cakra kembali mengambil rokok, menyelipkan di bibir sambil menatap catnya yang sudah centang dua biru. Lalu mendesah dan menjatuhkan punggung ke kursi belakang. Semuanya memang harus pelan-pelan. Memang bisa dibilang kalau Michelle terlalu bergantung padanya. Cakra, mau makan di sini apa di luar? Teriakan dari dalam sana membuat lamunan Cakra buyar. Dia menoleh, menatap Leta yang meletakkan mangkuk di meja makan. Mematikan rokok di dalam asbak dan melangkah masuk. Cakra menarik kursi, duduk di sana menatap mie kuah rasa soto dengan telur mata sapi seperti yang dia mau. Leta keluar dari dapur, membawa mangkuk mie jatahnya. Dia mengambil duduk tepat di samping Cakra. Telur kayak gitu kan? Maksud kamu? Cakra mengangguk, mencubit pipi Leta. Pinter, Mang. Pujinya. Leta jadi tersenyum. Iya sih, cuma bikin mie kuah, tapi dapat pujian dari kesayangan, itu membuat perasaan menghangat. Dia mulai memanyunkan bibir, meniup mie yang sudah ada di sendok, lalu memasukkan mie itu ke mulut. Papa belum pulang? Tanya Cakra, lalu meniup makanannya. Leta menoleh, kedua mata langsung melebar mengingat papa mertua. Cekaka, iya, dari tadi aku mau cerita itu. Cakra memasukkan sendok ke mulut, balas menatap Leta yang mukanya sudah kelihatan serius. Kenapa? Tadi papa udah pulang, tapi nggak sendirian. Dia pulang bawa pacarnya. Leta mulai bercerita dengan serius. Mereka katanya mau pergi ke rumah pacarnya papa lo. Dari tadi aku kepikiran banget, Cakra. Cakra menggeruk pelipis. Pacarnya papa yang kata kamu, kakaknya si Rehere itu? Leta mengangguk cepat. Ya, dia beneran kakaknya Raiden tahu? Oh ya, dan tadi di kelas aku nanya ke Raiden. Nanyain apa? Soal mama sama papanya dia. Dan emang bener, papanya Raiden namanya Robi Ergoji. Terus mamanya tuh namanya, aku lupa, pokoknya mama sambung Raiden itu Davita. Dan wanita yang ada di rumahnya itu mama sambungnya Raiden. Nggak tahu kenapa, tapi aku yakin banget kalau wanita itu adalah wanita yang melahirkan kamu,
Cakra. Kedua bahu Cakra melemah, dia kembali pada makanannya. Menyendok mie dan memasukkannya ke mulut. Males banget kalau bahas soal wanita itu. Sama sekali Cakra nggak punya simpati sama dia. Letta menatap Cakra yang fokus makan, nggak menanggapi ceritanya. Cakra, dia kasihan lo. Anak-anak Pak Goji nggak ada yang sayang ke dia. Di rumah itu, dia juga dapat siksaan dari Pak Goji. Cakra menelan makanannya, lalu menyunggingkan senyum. Terus, gue suruh ngapain? Nangisin dia? CKK. Miles. Kedua bahu Letta melemah. Ya nggak tahu juga sih. Tapi dia kasihan. Pas aku lihat dia dilempar dari kamar, terus teriak-teriak itu, merinding banget. Itu kan pilihannya, Nek. Bukannya kita harus selalu menghargai keputusan seseorang? Iya sih. Kamu masih ingat nggak perbincangan di rumahnya Kak Faith malam itu? Papinya Kak Faith kan bilang kalau Davita mau nikah dan masuk ke situ karena dijual sama orang tuanya. Dia punya kepala, dia punya kaki. Dia bukan orang gila dan dia bukan anak kecil. Kalau dia nggak mau, dia bisa berpikir, harusnya bisa membuat keputusan yang tepat. Apalagi waktu itu dia udah punya anak. Segitu menurutnya kah sama yang namanya orang tua? Nada suara Cakra udah terdengar nggak suka. Nggak semua orang tua itu baik. Walau memang surga ada di orang tua, tapi kalau jalan yang orang tua pilih itu salah, kita berhak menolaknya. Bukan mengikuti dan menyakiti diri sendiri. Ash, tailah! Cakra mendorong kursi kasar, dia langsung beranjak dari meja makan. Melangkah pergi keluar dari rumah. Sekali lagi, abis dibuang terus suruh baik-baikin sama yang udah ngebuang. Sorry, Cakra juga punya perasaan walau kadang memang sering ngun. Eps ke-85, pagi di sekolah. Pagi menyapa. Letta mengerjap pelan, mulai membuka mata dengan menyipit. Dia mengusap wajah Cakra yang ada di depannya, lebih tepatnya ada di sebelah dadanya. Gak usah ditanya deh ya. Semua sudah normal, dan seperti biasa Cakra tidur sambil memeluk Letta yang bugil, gak pakai baju. Awalnya sih emang risih banget ya, tapi lama-kelamaan dia jadi terbiasa. Berasa punya bayi beneran. Untungnya dia adalah salah satu orang yang kalau tidur udah mirip orang pingsan. Coba nggak, jamin deh, semalaman dia nggak bakalan bisa mimpi indah. Letta beranjak dari kasur, memungut kaos dan branya yang tergeletak di lantai dan membawanya masuk ke kamar mandi. Letta mendesah ketika mengusap kedua dadanya. Rasanya tuh peridan. Ada rasa sakitnya juga. Iya sih bener. Dadanya jadi makin bulat dan ukuran bra yang sekarang dia pakai udah sesek banget. CKK, si Cakra amang ya? Pinter bantu pertumbuhannya. Mungkin sekitar 30 menit kurang Letta keluar dari kamar mandi. Dia menatap di atas kasur sana, di mana suaminya yang tidur tengkurap dengan wajah yang kelihatan imut banget. Perasaan semalam Cakra ngambek sama Letta, tahu-tahu nyusulin tidur juga. Udah pakai seragam sekolah. Rambut juga udah diikat rapi di belakang, Letta duduk di tepi tempat tidur. Tangannya menepuk pelan pipi Cakra. Cakra, bangun! Lirih Letta. Cakra bergerak sedikit, tapi cuma pindah posisi, memiringkan kepala ke lain arah. Kuyang, bangun! Mendengar panggilan itu, Cakra langsung membuka mata dan menarik Letta. Aau! Cakra, ih! Letta menarik tangan Cakra, melepaskan diri dan langsung beranjak. Entar seragam gue jadi kusut. Cakra cemberut, dia bangun menatap Letta kesal. Kuyang, kuyang! Geli banget! Letta tertawa melihat wajah kesal yang malah jadi menggemaskan. Udah jam 6 lebih, mandi sana. Aku mau siapin sarapan. Letta melangkah keluar dari kamar, tatapannya langsung tertuju ke arah pintu kamar papa mertua yang tentu saja tertutup rapat. Dia melanjutkan langkah menuju ke dapur. Pagi, Big! Sapanya saat melihat Big Mina yang lagi masak nasi. Big Mina menoleh. Pagi juga, Non.
Duh, sudah rapi. Mau bikin sarapan apa, Non? Tanya Bibik. Yang praktis saja, Bik. Bikinin omelet aja. Aku lihat isi kulkas dulu deh. Letta membuka kulkas, menatap isi stok sayuran dan bahan makanan yang masih ada di sana. Dia mengambil corned beef, telur dan beberapa sayuran. Bikin ini aja, Bik. Siap, Bibik bantuin. Bik Mina mengambil mangkuk dan mulai mencuci sayurannya. Letta melirik Bibik. Papa pulang nggak ya, Bik? Kata Mas Dimar tadi sih, Tuan Vela nggak pulang, Non. Jawab si Bibik dengan sedikit berteriak. Letta menganggukkan kepala. Sudah pasti papa mertuanya nginap bareng sama Kak Aileen kan? Tapi ya gimana? Namanya aja cinta, kan? 15 menit lebih beberapa, Letta sudah menyiapkan menu sarapan di meja makan. Tak lama Cakra keluar sudah dengan baju seragam yang melekat di tubuh. Cakra mendudukkan pantat di meja makan. Tersenyum melihat makanan yang sepertinya sih enak. Berangkatnya bareng sama aku aja ya, Nay. Pinta Cakra, melirik kesayangannya yang sudah mulai makan. Letta mengangguk, lalu memasukkan makanannya lagi ke mulut. Tak ada obrolan, Letta nggak bicara atau ngajakin ngomong. Yang semalam masih keinget, takut kalau bikin Cakra ngambek dan gak lanjutin makan lagi. Udah, Non, pada berangkat sekolah aja. Biar mejanya Bibik yang beresin. Bibik menegur Letta yang udah pegang piring. Letta jadi tersenyum, menepuk bahu Bik Mina. Makasih, aku berangkat sekolah ya, Bik? Iya, Non, hati-hati. Letta melangkah lebar menuju keluar rumah, berdiri di teras nunggu Cakra selesai memblayar-blayarkan motor. Tak lama motor hitam list merah itu berhenti di samping Letta. Letta menali jaketnya di bagian perut, menutupi bagian bawah. Roknya terlalu pendek, nanti kalau naik motor tinggi begini, bahaya. Pelan Cakra menjalankan motor keluar dari halaman rumah tinggalnya. Lalu mulai melaju cepat ketika sudah berada di jalan raya. Letta nggak mungkin kalau nggak pegangan, bakalan jatuh beneran yang ada. Dia membungkuk, kedua tangan mendarat di tangki depan, satu tangan Cakra meraih tangan itu, menggenggam erat dan menaruh tangan Letta di dadanya. Di belakang sana, Letta jadi tersenyum, makin menjatuhkan tubuhnya ke punggung Cakra. Cuma gini, kan? Tapi rasa bahagianya itu bisa sampai ke usus buntu sana. Cakra dan Letta menoleh saat ada motor yang menjejari motor Cakra. Kembali Cakra menatap ke jalan depan sana saat tahu jika itu adalah Aldi, rivalnya sejak kelas 10 dulu. 5 juta kalau lo duluan yang sampai di sekolahan. Bram, was. Bangsat! Umpat Cakra melihat Aldi sudah melesat mendahuluinya. Dia melepaskan genggaman tangannya di tangan Letta. Mulai fokus liatin jalan dan menambah laju. Letta nggak tahan kalau diajakin ngebut sengebut-ngebutnya kayak gini. Sengaja banget dia mencubit perut Cakra dan membuat cowok itu jadi melambatkan laju. Kamu ngapain sih, Cakra? Teriak Letta, membuka kaca helm. Kalau kamu mau mati, mati aja sendiri. Aku masih pengen hidup ya. Cakra jadi mendesah. Ditantangin kan, tadi? Lupa kalau ada aku yang duduk di belakang. Kesal Letta, dia udah deg-degan banget, takut pastinya. Iya tahu, kamu selalu menang balapan, tapi nggak ngajakin aku atraksi di jalanan juga, kan? Udah ngomel-ngomel dan ngomelnya tepat di samping kuping. Sejenak Cakra mulai menyadari pentingnya helm full face yang dia gunakan. Iya, lupa tadi. Ngakunya. Motor Cakra memasuki gerbang beberapa menit lebih lama dari motor Aldi. Cakra sudah melirik kesal pada bocah itu, karena di pojok parkiran sana, Aldi terkekeh mengejaknya. Dengan begitu hati-hati Cakra membantu Letta melepas helm, lalu merapikan rambut bininya yang sedikit berantakan. Aku masuk duluan ya. Pamit Letta. Cakra mengangguk saja, udah nahan emosi soalnya.
Letta berbalik dan melangkah santai menuju koridor gedung sekolahnya. Dia tersenyum saat di lorong yang berbeda melihat Dira yang berlari mendekati. Lalu jalan bareng untuk menuju ke kelas. Sementara di parkiran sana, Cakra melangkah santai mendekati Aldi dan beberapa teman-teman Aldi yang sudah nongkrong di pojokan parkiran. Dengan gaya so hebatnya Aldi mengusap rambutnya, lalu tersenyum jumawa. 5 juta? Ngomongnya ke Cakra. Kino, salah satu teman Aldi tertawa sambil menatap ke lain arah. Baru kali ini lihat Dewa keributan kicep sama cewek. Pasti jepitannya nyaman, mirip pintu ruko. Bahah, berisik dong, kayak rolling. Bahah, anjay. Cakra langsung menarik kerah seragam Kino, menatap nyalang seperti mau menelan cowok itu hidup-hidup. Lo bilang apa? Ulangi sekali lagi, anjing! Tantang Cakra, gak terima denger Letta digibahin begini. Kino yang awalnya sok berani, sekarang jadi kisep, jadi menciut. Cuma bercanda doang, bos. Akunya, ketakutan. Buk! Satu pukulan mendarat di rahang Kino, membuat cowok berkulit coklat itu langsung jatuh terjelengkang. Cakra menarik baju Aldi, lalu mendaratkan pukulan juga di wajahnya. Tangannya menarik salah satu teman Aldi lagi, menendang bagian perut. Jari telunjuk Cakra menunjuk tepat di wajah Aldi. Berani lo recokin pas gue lagi jalan sama cewek gue patahin gigi depan lo. Astaga, Cakrawala! Ini masih pagi. Bu Siu yang baru datang, langsung berteriak melihat keributan di parkiran sekolah. Cakra menoleh, melirik guru BK yang sudah sangat ia hafali. Ya udah, ayo ke ruang BK. Ajaknya ke Bu Siwi. Gak peduli omelan guru itu, Cakra sudah melangkah lebih dulu. Bu Siwi menepuk-nepuk keningnya. Pusing kalau Cakra sudah bikin ulah di sekolahan begini. Kenapa kamu gak lulus-lulus sih, Cakra? Ya ampun, ibu bisa cepat tua kalau seperti ini. Bu Siwi mengikuti langkah kaki Cakra yang sudah pasti menuju ke ruang BK. Dia melirik kesal pada muridnya yang sekarang dia menyandarkan tubuh ke dinding samping pintu. Bu Siwi membuka tas, mengambil kunci dan memasukkannya ke pintu. Dia melangkah masuk ke dalam, menaruh tasnya di meja dan mendesah saat melihat Cakra yang langsung duduk di depan mejanya. Pagi-pagi gebukin 3 teman sekolah. Minggu yang lalu kamu gak masuk selama 3 hari, yang kemarin 2 hari, yang depannya lagi 4 hari. Saking cintanya sama SMA Sri Kandi, kamu jadi gak mau kalau lulus sekolah. Omel Bu Siwi. Cakra meliriknya kesal. Gak usah diceramai deh. Langsung kasih hukuman aja. Astaga. Bu Siwi memijat kepalanya. Lari berapa kali? Tanya Cakra, karena udah hafal sama hukumannya. Enggak, kali ini kamu nggak dihukum lari lapangan. Kasihan lapangannya tiap hari kamu injak-injak. Satu alis Cakra jadi terangkat. Kamu bantin Bu Siti jualan di kantin selama 3 minggu. Refleks Cakra langsung beranjak dari duduknya. Yakin? Nyuruh saya jualan? Bu Siwi menegakkan kepala mendengar kalimat berupa tantangan dari Cakra. Ya sudah, saya telepon orang tahu kamu. Saya akan nyuruh dia datang ke sini. Mau telepon ke nomornya siapa? Tanya Cakra, udah seperti ke teman sendiri. Saking seringnya berhadapan sama Bu Siwi. Ya ke nomor Bu Yulia. Siapa lagi memangnya? Dia sudah bukan orang tua saya. Saya udah ganti orang tua. Aku Cakra, santai banget. Kedua mata Bu Siwi jadi melebar. Bingung pastinya. Nih bocah kenapa unik begini? Nggak punya nomornya, kan? Nggak usah telepon makanya. Lanjut Cakra saat melihat wajah bingung Bu Siwi. Saya adukan kamu ke kepala sekolah. CKK, aduin. Lalu Cakra ngeloyor keluar dari ruang BK. Aduh, ya Allah, tolong jangan Cakra yang masuk ke ruang BK, saya nggak bisa hadapi bocah itu. Eps ke-8